Jadi kita jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bicara kemarin tentang sperma. Masih belum lupa ya Bapak sekalian. Ternyata sperma itu terdiri dari dia punya kepala, dia punya leher, dia punya badan, dia punya ekor, tapi tidak punya kaki, tidak punya tangan. Lalu, oh ya, lalu bagaimana dia bergerak? Padahal kita tahu dalam tempo setengah jam sperma itu telah sampai di ovarium. Setelah dapat dia mencapai ovum. Berapa jarak yang ditempuhnya? Padahal jaraknya itu harus menempuh jalan yang mendaki, harus menempuh jalan yang berliku, harus bersurah, harus berenang, dan semua itu dalam tempo setengah jam sampai. Padahal jaraknya itu luar biasa. Berapa besarnya sperma? Hanya sebesar beberapa milimikron. Nah, kalau sebesar beberapa milimikron, sekarang kita besarkan sperma itu menjadi sebesar kita. Tentu jaraknya diperbesar pula. Berapa jaraknya? Adalah kira-kira dari Pekanbaru ke Padang. Itu jarak yang harus ditempuh oleh sperma kalau diperbesar sebesar kita. Berapa waktu yang tempuhnya itu? Setengah jam. Cepat kilat ya. Iya. Coba naik pesawat dari Pekanbaru, dari Padang ke sini, itu juga lebih kurang setengah jam. Jadi kira-kira cepat pesawat. Kenapa pesawat itu cepat? Karena dia meniru sperma. Apa yang ditirunya sperma itu? Rupanya sperma itu di lehernya itu ada ATP, ada suatu energi yang sangat kuat yang dipecah, dia itu menyebabkan sperma itu lancar jalannya. Sejak itu diketahui oleh orang bahwa kekuatan energi itu terletak di leher, maka pesawat pun juga mencari meletakkan pesawat jetnya di lehernya, sehingga dia jauh dengan melenceng dengan cepat. Jadi alam menunjukkan demikian. Sabda alam itu berkata, kalau ingin cepat, pasanglah pesawat jet di pesawat bagian lehernya. Sehingga ini ditiru. Jadi padahal Allah telah menciptakan sejak dari zaman dahulu kala ialah sperma. Kita katakan alam bersabda sperma itu jumlahnya 250 juta. Berjuang mati-matian untuk mendapatkan telur yang hanya satu. Telur itu dulunya sebanyak 375 buah. Setiap bulan dimasak itu, tapi salah satu di antara itu besar menjadi follicle the graft, menjadi follicle dominan, maka yang lainnya menjadi mati. Kematiannya itu digunakan sisa-sisa kehancuran dari yang lain itu digunakan untuk menambah kelangsungan kehidupan dari ovum. Jadi alam, sabda alam itu begini, nampak dia menghancurkan tapi sebetulnya dia menghidupkan. Andaikan ke 375-nya itu hidup,
dibuahi oleh 250 juta sperma. Kalau jadilah anak sebanyak itu, berapa susunya disediakan? Dan kalau sudah tersedia, di mana ditempatkan susu itu lagi? Hah? Penuh Pekanbaru oleh susunya, dan itu tidak tahan. Biasanya ibunya akan meninggal, tak kuat memberi makan anak sebanyak 375. Berbeda dengan ikan sekali menetas itu kira-kira 50.000 telur. 50.000 telur hidup semuanya, karena apa? Setelah dilepasnya dibiarkannya aja. Anak-anak itu bisa mencari makan sendiri. Tapi manusia tidak. Sama dengan seperti kita katakan dulu, pohon durian pun juga demikian. Banyak yang jadi bunga, berguguran, banyak yang jadi putih, berjatuhan. Semuanya adalah untuk keselamatan daripada durian itu sendiri. Karena kalau setiap bunga menjadi putih, setiap putih menjadi buah, tak akan tahan rantingnya. Rantingnya akan patah, pohonnya akan hancur, dan kita tidak pernah mencoba lezatnya durian. Jadi durian-durian yang kita coba sekarang itu juga adalah karena ada pengorbanan dari durian-durian yang lain. Tapi itu perlu. Dan pernah saya katakan, andaikan setiap bibit itu berdoa, dia menjadi buah, dan doanya dikabulkan, maka kita tidak dapat apa-apa. Setiap bayi, calon-calon bayi itu berdoa, sebanyak 300 itu berdoa dia menjadi bayi, karena dia dapat perlakuan yang sama, dia di tempat yang sama, dia bisa makanan dan semuanya sama. Berdoa dia, kalau itu dikabulkan oleh Tuhan, maka kita nggak merasakan kehidupan. Maka perlu doa yang tidak dikabulkan demi kelangsungan kehidupan. Kita pun di sini demikian. Kadang-kadang ada yang sakit, kadang-kadang ada yang sehat, kadang-kadang ada yang sakit lutut. Saya sakit lutut sudah lama, makanya pakai kursi. Pak ini juga, Pak Husnil juga, kami seperasen, yang betul kursi ini seperasen nih. Dari Mijas juga, ya, istri saya juga sakit lutut. Tapi alhamdulillah sekarang ada pengobatan baru, yang insya Allah minggu depan kita ceritakan. Bagaimana supaya kita bisa, yang tadinya pakai kursi roda, yang tadinya bertongkat kemana pergi, saya kemana pergi pakai tongkat lah, dan pakai kursi roda di bawah anak cucu. Tapi alhamdulillah seperti kita lihat hari ini udah bisa berdiri sendiri, sudah bisa. Kenapa? Ya, saya dapat obat yang bagus sekarang itu. Dan apa obatnya itu? Nanti kita berikan pada penjelasan yang berikutnya. Hanya maaf bila itu tidak ya. Apakah spermanya 3 juga? Dulu sudah kita terangkan, tapi nanti kita terangkan lagi. Karena kalau kita terangkan nanti waktu kita habis pula, ya. Nanti kita terangkan lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.